Khadijah, bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik Bu. Kamu kesini sendirian saja nak? Iya Bu, saya datang sendiri saja. Ini kan belum jam istirahat, kenapa kamu sudah keluar kelas nak? Tadi guru yang mengajar izin pulang Bu. Katanya lagi ada urusan di luar daripada pengeluaran ke sana kemari. Makanya saya datang ke sini Bu. Wah, kamu benar-benar anak yang luar biasa rupanya. Lalu, apakah kamu memiliki tujuan datang ke sini? Iya Bu, sebenarnya memang ada. Apakah kamu pernah sebelumnya ke ruangan ini untuk melakukan konseling baik dengan saya atau konselor lainnya? Belum pernah Bu, saya pernah mengantar teman saya sampai depan pintu saja. Iya, bisa saja kamu. Jadi begini nak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling terlebih dahulu ya. Konseling ini adalah yang berusaha membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Sampai sini apa kamu sudah mengerti? Iya Bu. Ibu sendiri di sini merupakan konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu di sini sebagai konseling sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah dan hal-hal terkait masalah kamu serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitanmu. Apakah kamu sudah mengerti nak? Iya Bu, saya mengerti dan insya Allah saya akan berperan aktif Bu. Tapi apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui orang lain Bu? Tenang saja nak, kamu tidak usah khawatir. Hal ini akan diketahui oleh kamu dan ibu saja. Dalam konseling itu ada kode etik, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu nak atau takut ya. Baiklah Bu, kalau begitu. Ibu ingin tanyakan apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya harap Bu, masalah saya yang hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Nah, konseling ini akan membutuhkan 2 hingga 3 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan 45 menit. Bagaimana nak, kamu setuju? Ya Bu, saya setuju. Nah, jadi apa yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Begini Bu, beberapa hari ini banyak banget teman saya yang meminta tolong kepada saya Bu. Wah, bukannya bagus ya nak jika seperti itu? Iya sih, bagus Bu, tapi apa nak? terkadang hal-hal yang diminta tolong sama teman-teman saya itu yang membuat saya rugi Bu. Maksudnya bagaimana ya nak? Begini Bu, kan beberapa teman saya sering meminta tolong pada saya untuk memperlihatkan mereka tugas rumah Bu yang telah diberikan oleh guru sebelumnya. Namun guru tersebut kan mengatakan ini tugas rumahnya nggak boleh sama-sama. Jika teman saya meminta izin untuk menirunya, nah tugas saya dengan teman saya itu kan jadi sama Bu, sehingga nilai saya jadi turun Bu. Oh, seperti itu ya nak? Iya Bu, seperti itu. Lalu apa yang menjadi permasalahan kamu nak? Jika seperti itu, maka kamu cukup mengatakan pada teman kamu yang ingin meniru tugas kamu itu jika tugas kita tidak boleh sama, jadi aku ajarkan saja cara mengerjakannya. Iya sih, tapi itulah yang terjadi permasalahan saya Bu, karena saya terkadang tidak bisa mengatakan tidak. Tidak setiap ada orang yang ingin meminta pertolongan saya untuk sekalipun hal itu merugikan saya Bu. Jadi seperti itu ya nak permasalahannya. Iya Bu. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, itu akan menyulitkan kamu sendiri kan? Iya Bu, benar sekali. Keadaan ini hanya menyulitkan kamu kan nak? Nah, betul sekali Bu. Inilah yang membuat menjadi permasalahan saya. Terkadang karena merasa kurang enak hati jika mengatakan tidak, maka setiap bentuk ajaran ataupun pertolongan apapun itu yang saya selalu iakan Bu, sekalipun itu menyulitkan saya sendiri Bu. Apakah yang kamu lakukan ini sudah berdampak pada kegiatan kamu di sekolah atau kegiatan sehari-hari kamu? Iya Bu. Lalu apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk menahan diri kamu atau mengendalikan diri agar kamu dapat mengatakan tidak? Sebenarnya belum sih Bu, tapi saya selalu ingin mengendalikan diri saya agar tidak selalu asal mengiyakan ajakan-ajakan yang hanya mempersulit saya Bu.
Tadi kamu mengatakan ingin mengendalikan diri agar tidak asal mengiyakan segala bentuk ajakan, namun kamu belum melakukan usaha tersebut. Iya Bu, seperti itulah. Kamu terlalu sulit menolak apapun bentuk permintaan teman-teman kamu, sekalipun itu mempengaruhi nilai belajar kamu. Iya Bu, saya sangat ingin agar dapat mengendalikan diri dan mampu menolak hal-hal yang hanya merugikan saya saja. Baiklah, nah itu inisiatif yang sangat bagus dan langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Tapi apakah saya bisa melakukan hal itu Bu? Kalau menurut ibu, tidak ada hal yang tidak mungkin selama kamu berusaha, konsisten, dan tetap mempertahankan semangat kamu ini. Insya Allah kamu bisa. Baiklah Bu. Jadi kamu sangat sulit menolak setiap ajakan atau permintaan pertolongan dari teman-teman kamu. Iya Bu, hal itu selalu menyulitkan saya. Jadi kamu merasa cemas karena hal ini selain dapat mengurangi nilaimu atau akan menyakiti dirimu sendiri. Iya Bu, saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi kamu merasa tidak mengambil inisiatif dalam hal ini. Iya Bu, dan mestinya saya tidak berdiam diri dan harus melakukan sesuatu. Jadi kamu sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin kamu capai. Sebelum menetapkan tujuan, itu sebaiknya kamu mempertimbangkan orang yang akan terlibat dalam usaha kamu mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Apa saja yang akan kamu tetapkan, lakukan, dan kapan seharusnya kamu melakukan hal tersebut. Lalu siapa saja yang terlihat dalam masalah ini. Saya rasa saya sendiri Bu. Baiklah, nah kalau apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Hal ini yang masih saya bingungkan Bu, dengan cara apa saya harus melakukannya. Kamu benar-benar bingung harus melakukan apa dengan hal ini. Iya Bu, saya benar bingung. Lalu kapan kamu akan melakukan sesuatu? Secepatnya sih Bu, kalau bisa lusa saya ingin melakukan, karena saya juga tidak mau menyanyiakan waktu. Bagus sekali. Nah, lalu apa yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Saya ingin dapat mengendalikan diri saya Bu, dan juga saya tidak mau hal atau tidak semua ajakan dapat saya iakan Bu. Tapi itulah yang menjadi permasalahan saya Bu, karena saya terkadang tidak bisa mengatakan tidak setiap ada orang yang ingin meminta pertolongan saya Bu, sekalipun hal itu merugikan saya Bu. Jadi seperti itu ya nak permasalahannya. Iya Bu. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, itu akan menyulitkan diri kamu sendiri kan? Iya Bu, benar sekali. Keadaan ini hanya menyulitkan kamu kan? Nah, betul sekali Bu. Inilah Bu yang menjadi permasalahan saya. Terkadang karena merasa kurang enak hati jika mengatakan tidak, maka setiap bentuk ajakan ataupun pertolongan apapun itu saya selalu iakan Bu, sekalipun itu menyulitkan saya sendiri Bu. Apakah yang kamu lakukan ini sudah berdampak pada kegiatan kamu di sekolah atau kegiatan kamu sehari-hari? Iya Bu. Lalu apakah kamu sudah melakukan sesuatu untuk menahan diri kamu atau mengendalikan diri kamu agar dapat mengatakan tidak? Sebenarnya belum sih Bu, tapi saya selalu ingin mengendalikan diri saya agar tidak selalu asal mengiyakan Bu ajak-ajakan yang hanya mempersulit saya sendiri. Tadi kamu mengatakan ingin mengendalikan diri agar tidak asal mengiyakan segala bentuk ajakan, namun kamu belum melakukan usaha tersebut. Iya Bu, seperti itulah. Kamu terlalu sulit menolak apapun bentuk permintaan teman-teman kamu, sekalipun itu mempengaruhi nilai belajar kamu. Iya Bu, saya sangat ingin agar dapat mengendalikan diri dan mampu menolak hal-hal yang hanya merugikan saya saja. Baiklah, nah itu inisiatif yang sangat bagus dan langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Tapi apakah saya bisa melakukan hal itu Bu? Kalau menurut ibu, tidak ada yang tidak mungkin selagi kamu berusaha, konsisten, dan tetap mempertahankan semangat kamu. Insya Allah kamu bisa. Baiklah Bu. Jadi kamu sangat sulit menolak setiap ajakan atau permintaan pertolongan dari teman-temanmu ke dirimu. Iya Bu, hal itu selalu menyulitkan saya. Jadi kamu merasa cemas karena hal ini selain dapat mengurangi nilaimu akan menyakiti dirimu sendiri. Iya Bu, saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi kamu merasa tidak mengambil inisiatif dalam hal ini. Iya Bu, dan saya mestinya tidak terdiam diri dan harus melakukan sesuatu. Jadi kamu sudah bersiap untuk melakukan sesuatu?
Iya Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin kamu capai. Sebelum menetapkan tujuan, itu sebaiknya kamu mempertimbangkan orang yang akan terlibat dalam usaha kamu mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Apa saja yang kamu lakukan dan kapan seharusnya kamu melakukan hal tersebut. Lalu siapa yang terlibat dalam masalah ini? Saya rasa saya sendiri Bu. Baiklah, nah lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Hal inilah yang masih saya bingungkan Bu, dengan cara apa yang harus saya lakukan. Kamu benar-benar bingung harus melakukan apa dengan hal ini. Iya Bu, saya benar-benar bingung. Lalu kapan kamu akan melakukan sesuatu? Secepatnya sih Bu, kalau bisa lusa saya ingin melakukannya, karena saya juga tidak mau menyanyiakan waktu. Nah, bisa. Bagus sekali. Nah, lalu apa yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Saya ingin dapat mengendalikan diri saya Bu, dan juga saya tidak semua hal atau tidak semua ajakan dapat saya iakan Bu. Saya ingin mengurangi rasa tidak enak saya dalam menolak hal-hal yang menurut saya dapat merugikan saya sendiri Bu. Bagus sekali. Nah, kamu telah menentukan tujuan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi saat ini. Tapi apakah Ibu bisa menyarankan sebuah cara agar saya bisa melakukannya Bu? Dari penutaran kamu tadi, sepertinya kamu termasuk dalam orang yang tidak asertif. Asertif? Apa itu Bu? Nah, asertif itu adalah usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya, semacam berani menegur, berani menolak ajakan teman, dan lainnya. Oh, begitu. Iya Bu, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak asertif. Lalu harus bagaimana Bu? Kamu harus latihan agar perilakumu menjadi lebih asertif, mengungkapkan pendapat kamu, berani untuk berkata tidak, dan berani mengatakan tidak pada temanmu, tapi penyampaian yang kamu keluarkan perlu diperhatikan dan menggunakan kata-kata yang sopan, biasanya didahului dengan kata maaf. Oh, jadi seperti itu ya Bu, agar terlihat lebih sopan. Iya nak, seperti itu. Baiklah Bu, saya akan mencobanya dan melakukannya. Terima kasih atas bantuannya Bu. Baiklah nak, iya, Ibu akan. Baiklah, Ibu harap jika kamu memperhatikannya dan melaksanakan sesuai arahan Ibu ya, mudah-mudahan masalah kamu dapat terselesaikan dengan cepat. Iya Bu, saya akan melakukannya sesuai arahan yang Ibu berikan, dan alangkah baiknya didahului dengan kata maaf. Baik Bu, kalau begitu saya bertugas dan ingin kembali ke kelas Ibu. Sebentar lagi mata pelajaran selanjutnya akan dimulai. Baiklah nak, kalau begitu jadi ketika kamu mempunyai masalah yang ingin diselesaikan, kamu bisa datang ke ruangan Ibu untuk menceritakan masalah apa yang kamu alami. Ibu akan siap membantumu untuk menyelesaikan permasalahanmu. Pintu ruangan Ibu selalu terbuka ketika ada siswa yang ingin bercerita dengan Ibu, entah itu dia mengalami sesuatu masalah atau tidak. Baik Bu, kapan-kapan saya akan kembali dan mampir ke ruangan Ibu lagi. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya nak, waalaikumsalam.